Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5 kelas A. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah asesmen dan evaluasi pembelajaran PAUD yang diampu oleh Bapak Aib Saripudin MPD. Dan saya akan memaparkan materi tentang konsep, pengertian, tujuan, batasan, manfaat, dan penggunaan hasil evaluasi pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep evaluasi. Jadi evaluasi dalam arti luas itu adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat berbagai alternatif keputusan. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai atau assessment untuk membuat keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran. Jadi, evaluasi itu suatu proses untuk merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang diperlukan dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran ialah suatu proses untuk memberikan suatu penilaian atau asesmen terhadap suatu proses pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas 3 implikasi dalam kegiatan evaluasi. Yang pertama itu, evaluasi merupakan suatu proses terus-menerus, yaitu bukan hanya pada akhir pengajaran, tetapi dimulai sebelum dilaksanakannya sebuah pembelajaran. Dan poin yang kedua adalah proses evaluasi harus diarahkan ke tujuan tertentu. Maksudnya untuk apa? Untuk mendapatkan berbagai jawaban tentang bagaimana memperbaiki pembelajaran. Dan yang ketiga itu adalah evaluasi mengharuskan penggunaan berbagai alat ukur yang akurat dan juga bermakna. Untuk apa? Untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna membuat sebuah keputusan. Selanjutnya ada pengertian evaluasi. Jadi di sini itu evaluasi itu ada yang secara etimologi. Kalau secara etimologi itu dia berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata evaluation. Nah, evaluation itu berasal dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Sedangkan nilai dalam bahasa Arab disebut dengan al-qiyamah atau al-takdir, yang bermakna di situ adalah penilaian atau evaluasi. Selanjutnya, menurut Kumano 2001, evaluasi itu merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan assessment. Dan di sini menurut Chalongsi 1995, evaluasi itu adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Dan selanjutnya menurut Zainul dan juga Nasuntion 2001, dia menyatakan bahwa evaluasi itu dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan sebuah instrumen, baik instrumen itu tes maupun non-tes. Selanjutnya ada tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran secara umum adalah yang pertama, untuk mengetahui keefektifan dan juga efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuannya, materinya, metodenya, medianya, sumber belajarnya, lingkungannya, dan juga sistem penilaian itu sendiri. Untuk yang kedua, untuk menghimpun bahan keterangan atau data yang dijadikan sebagai bukti mengenai taraf kemajuan anak didik dalam mengalami proses pendidikan selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, ada tujuan khusus dari evaluasi pembelajaran menurut Chettinden 1994, yaitu
Yang pertama ada keeping track. Keeping track itu untuk menelusuri dan juga melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan yang kedua ada checking up. Checking up itu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam melakukan pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada finding out. Finding out itu untuk mencari, menemukan, dan juga mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat mencari sebuah alternatif untuk mendapatkan solusi. Dan yang keempat ada summing up. Summing up itu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Batasan evaluasi pembelajaran. Jadi terdapat 3 istilah yang berhubungan dengan evaluasi, yaitu yang pertama itu ada tes. Nah, di sini tes itu merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung dengan melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Dan yang kedua ada pengukuran. Pengukuran atau measurement menurut Allen dan Yen ialah sebagai penetapan angka dengan cara yang sistematik untuk menyatakan keadaan individu. Dan yang ketiga itu ada penilaian atau assessment. Menurut Boyer dan Ewell ialah sebagai proses yang menyediakan informasi tentang individu, siswa, tentang kurikulum atau program, tentang institusi atau segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem institusi. Jadi, pada ketiga istilah tersebut ada tes, pengukuran, dan juga penilaian. Jadi adanya batasan pada evaluasi pembelajaran. Batasan tersebut ialah evaluasi pembelajaran itu hanya untuk melakukan proses pemilihan, pengumpulan, dan analisis yang dimaksudkan untuk mendapatkan sebuah keputusan serta untuk memberikan sebuah informasi yang perlu disampaikan kepada pihak tertentu. Manfaat dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama, manfaat evaluasi pembelajaran secara umum. Di sini manfaatnya secara umum dari evaluasi pembelajaran itu yaitu yang pertama untuk memahami sesuatu. Nah, memahami sesuatunya itu seperti apa? Ya seperti keadaan peserta didik, sarana prasarana, dan juga kondisi pendidik. Dan yang kedua itu adalah membuat keputusan sebagai kelanjutan penanganan sebuah masalah dan sebagainya. Dan yang poin ketiga yaitu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Selanjutnya, manfaat evaluasi pembelajaran secara khusus. Manfaat yang pertama itu ialah manfaat evaluasi bagi guru. Dan yang kedua, manfaat evaluasi bagi siswa. Dan yang ketiga ada manfaat evaluasi bagi lembaga atau sekolah. Selanjutnya adalah penggunaan hasil evaluasi pembelajaran. Jadi penggunaannya itu dapat digunakan untuk dua. Yang pertama yaitu penggunaan hasil evaluasi untuk memberikan feedback kepada semua pihak. Nah, di sini yang dimaksudkan memberikan feedback kepada semua pihak adalah jadi dari hasil evaluasi atau hasil keputusan yang telah didapat dari suatu proses yang telah dilalui akan mendapatkan sebuah timbal balik kepada pihak yang bersangkutan. Dan yang kedua, ada penggunaan hasil evaluasi untuk kepentingan berdasarkan tujuan. Jadi di sini evaluasi hasilnya adalah untuk menjadi sebuah kepentingan, tetapi kepentingan tersebut harus ada tujuannya. Jadi berdasarkan tujuannya itu untuk apa hasil evaluasi itu digunakan dan akan menjadi sebuah hal yang dapat digunakan hasilnya di masa yang akan mendatang. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.